Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAIPP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang sempurna. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya dulu, apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan senantiasa ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu Bapak akan membahas dulu pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna itu ada 99. Dari 99 itu 5 diantaranya adalah Al-Malik, artinya adalah Maharaja. Yang kedua Al-Aziz, artinya Maha Mulia. Al-Mu'min, artinya Maha memelihara keimanan. As-Salam, artinya Maha pemberi kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu Al-Qudus, artinya Maha Suci. Nah, itu adalah pelajaran tentang Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teladan sifat atau meneladani sifat Allah dari 5 Asmaul Husna yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum Bapak membahas tentang meneladani Asmaul Husna, Bapak akan memperlihatkan dulu sebuah gambar berikut ini. Silahkan kalian teliti apakah yang terjadi dengan 2 orang anak ini. Silahkan Bapak beri waktu selama kurang lebih 2 menit. Nah, dari gambar yang Bapak berikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 2 orang anak tersebut sedang saling berebutan bola. Mereka berebutan bola karena mereka tidak sabar, ingin sama-sama memiliki bola tersebut. Padahal kalaulah mereka berpikir lebih jauh, mereka bisa satu bola itu bisa untuk bermain bersama. Nah, contoh tadi menunjukkan bahwa mereka itu belum bisa memahami dan belum bisa meneladani tentang meneladani sifat-sifat Asmaul Husna. Nah, kita harus bisa meneladani dari sifat-sifat Allah, dari sifat Asmaul Husna yang telah dibahas ketika kita bertemu sebelumnya. Nah, apa saja contoh perilaku atau akhlak yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Allah yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak tuliskan bahwa beberapa contoh akhlak untuk meladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min antara lain: pertama, menahan diri; yang kedua, mandiri; yang ketiga, cinta kebersihan; yang keempat, menjaga lisan; dan yang kelima adalah hidup tertib. Sekarang kita akan bahas satu persatu contoh dari akhlak meneladani sifat Allah dari Asmaul Husna. Yang pertama, menahan diri. Apa itu menahan diri? Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain.
ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi ketika kita akan berbuat sesuatu, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus dapat berpikir dulu, apakah yang akan kita lakukan itu akan merugikan orang lain? Atau apakah yang akan kita lakukan itu merupakan sifat baik atau sifat buruk? Maka ketika kita sudah berpikir seperti itu dan kita mengambil langkah yang baik, maka kita telah berhasil, telah bisa meneladani sifat atau Asmaul Husna Al-Malik. Ketika kita di sekolah sedang beristirahat, ketika teman-teman istirahat keluar, kita berada di kelas sendirian, kita melihat di atas meja teman kita ada satu buah pulpen. Dalam hati kita ingin memiliki pulpen, tetapi ketika kita ingin mengambilnya, kemudian kita berpikir, oh itu adalah pulpen orang lain. Jika kita ambil, maka yang punya pulpen itu akan kehilangan pulpen, sehingga akan merugikan orang yang mempunyai pulpen tersebut. Akhirnya kita tidak menjadi mengambil pulpen tersebut. Nah, maka kita telah bisa meneladani dan telah mempunyai akhlak yang sesuai dengan sifat atau Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua adalah mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan atau memerlukan bantuan orang lain. Oh, ketika kita di rumah, dulu kecil kita ketika mau mandi, ketika mau makan itu suatu, ketika mau pakaian kita kotor, cuciin kakak. Ketika kita piring bekas kita kotor, dicuciin kakak. Nah, kita sekarang sudah besar, kita sekarang sudah berada di kelas 4, maka kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita bisa lakukannya sendiri. Makan sendiri, mandi sendiri, ada baju kotor punya kita cuci sendiri. Janganlah kita mengharapkan atau mengandalkan bantuan mama atau kakak kita di rumah. Nah, kebiasaan hidup mandiri seperti ini harus dimulai sejak dini, sejak kecil. Mengapa? Karena dengan kita bisa mandiri, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang optimis, manusia-manusia yang percaya diri, dan manusia-manusia yang mampu akan menghadapi segala masalahnya sendiri dalam kehidupannya yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, cinta kebersihan. Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk selalu bersih. Karena di dalam keterangan sabda Rasulullah SAW, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada manusia, kepada penghuninya untuk selalu bersih. Bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih tempatnya. Juga bersih lingkungannya. Coba bayangkan, ketika kita berada di tempat yang indah, apakah kita akan betah memandang keindahan itu? Pasti kita akan betah. Atau ketika kita menempati atau datang ke sebuah tempat di mana tempat itu sangat bersih, tidak ada sampah berserakan, apakah kita akan betah tinggal di sana? Pasti kita akan betah tinggal di tempat yang bersih. Oleh sebab itu, maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan kita. Di sekolah harus bersih, di kelas harus bersih, pakaian kita, seragam kita yang pakai ke sekolah harus bersih. Mengapa? Ketika kita keadaan kita bersih, pakaian bersih, kelas bersih, sekolah bersih, maka ketika belajar pun kita akan nyaman, sehingga pelajaran yang akan diberikan oleh bapak ibu guru akan cepat terserap, sehingga kita akan menjadi orang-orang atau anak-anak yang pintar. Oleh sebab itu, maka kita sekali lagi bapak anjurkan
kebersihan lingkungan diri sendiri, lingkungan kalian, dimanapun kalian berada, tetaplah jaga kebersihan. Kebersihan merupakan menjaga kebersihan merupakan teladan dari Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat adalah menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Atau apakah kalian merasa bahagia ketika teman kalian memuji kepintaran kalian? Ketika kalian memakai baju baju baru, kemudian teman kalian mengatakan, wah, bajumu baru ya, bagus banget. Apakah yang kalian rasakan? Masih bahagia dong? Nah, demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Lisan kadang-kadang bisa membuat bahagia, lisan kadang-kadang bisa juga membuat sakit hati orang lain. Oleh sebab itu, maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan orang lain, bukan menyakitkan orang lain. Yang paling baik adalah kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal kepada teman. Jauhkanlah lisan kita dari dosa-dosa seperti kita berkata kasar, berkata fitnah, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, menjaga lisan merupakan satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Sanah. Nah, yang terakhir yaitu tertib. Nah, sebelum kita membahas tentang hidup tertib, Bapak ingin bertanya dulu. Ketika kalian di rumah mendengar adzan dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, namun ketika kalian sholat berjamaah ada anak belakang kalian yang ribut malah berlari-lari, atau ada pula anak atau teman kalian ketika sholat malah ngobrol dan sebagainya, apakah kalian akan merasa nyaman akan hal ini? Ya, mungkin pasti kalian tidak akan nyaman akan hal seperti ini. Nah, contoh-contoh seperti tadi itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah kemudian ada orang membuat gaduh sehingga kita tidak tenang, itu adalah contoh yang tidak baik karena dapat mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan orang yang sedang sholat. Nah, kejadian seperti itu atau orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang tidak mematuhi atau tidak mengetahui tentang namanya ketertiban. Ya, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid atau tempat lainnya, maka ikuti aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mungkin aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban, menciptakan keamanan, membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Qudus. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk senantiasa menciptakan ketertiban dan keamanan dimanapun kita berada. Janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat onar. Janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu membuat resah orang lain. Yuk, mari kita menjadi anak-anak yang selalu patuh akan aturan, sehingga kita menjadi orang yang selalu tertib dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa patuh akan aturan, sehingga segala sendi kehidupan yang kita jalani menjadi tertib, aman, dan nyaman. Nah, itulah contoh-contoh akhlak atau perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna, artinya adalah sifat atau akhlak dan perilaku yang bisa menggambarkan bahwa kita telah meladani sifat Asmaul
husna yang 5 tadi, yaitu As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam. Oleh sebab mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan menjadikan ilmu buat kalian, kalian bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian sehingga kalian bisa menjalani hidup ini dengan baik. Oleh sebab itu, yuk Bapak berdoa sebelum Bapak tutup pelajaran Bapak kali ini. Yuk kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Nanti PR dan tugasnya insya Allah Bapak tuliskan di papan tulis. Untuk sementara kita sama-sama dulu akhiri dulu pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.